Oke, ketemu lagi di Fun Statistik. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari topik yang pertama, yaitu regresi linear. Pada video yang pertama, kita membahas mengenai regresi linear yang diolah secara manual. Nah, kali ini di pertemuan kedua atau part 2, kita akan membahas regresi linear yang diolah langsung menggunakan data analisis yang ada di Excel dan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh di video tutorial ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng serta sebarkan video ini untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, kita masuk di topik mengenai regresi linear. Nah, pembahasan kali ini kita akan masuk mengenai uji nyata regresi atau analisis of varian. Nah, untuk menguji bentuk hubungan yang digambarkan oleh persamaan regresi, ANOVA testing itu sangat dibutuhkan. ANOVA testing itu untuk apa? Untuk menguji taraf nyata dari regresi. Nah, nanti dari perhitungan ini kita akan mendapatkan F hitungnya. Namun kita terlebih dahulu harus mengolah kuadran tengah regresi dan kuadran tengah galat. Jadi dari perhitungan ini nanti kita akan mendapatkan simpulan mengenai koefisien determinasi serta F hitung. Nah, ini sebetulnya apabila teman-teman semua ingin mengolah secara manual, cuman di video kali ini kita akan langsung mengolahnya menggunakan data analisis yang tersaji di Excel dan juga tutorial bagaimana mengolah regresi untuk mendapatkan F hitung di SPSS. Nah, koefisien determinasi sendiri apa? Nah, ini biasanya disebut dengan R-square. Koefisien determinasi adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam sebuah model. Berdasarkan nilai R-square dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linear. Nah, jadi di sini kita akan koefisien determinasi itu akan menggambarkan seberapa besar pengaruhnya variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, koefisien determinasi ini nanti dapat dihitung jika kita sudah mendapatkan jumlah kuadran regresi dan jumlah kuadran total. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil perhitungan ini kita akan bisa menyimpulkan berapa sih sebetulnya koefisien determinasi. Nah, ini adalah contoh soalnya, hampir sama dengan video yang pertama atau sama mungkin ya dengan video yang pertama. Jadi di sini adalah bobot semangka pada berbagai umur buah. Nah, jadi bagaimana sih hubungannya antara umur atau jarak hari tanam dengan berat dari semangka. Nah, untuk menghitung B1 dan B0 itu kemarin sudah kita bahas di video yang pertama. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya adalah bagaimana perhitungan analisis of varian, ANOVA, dan koefisien determinasi serta kita menarik sebuah simpulan. Sebetulnya simpulan di sini sudah disiapkan, hanya saja supaya lebih jelas teman-teman kita akan coba mengolah data ini dari awal menggunakan Excel dan SPSS. Nah, kita sudah masuk di soal yang pertama. Kita akan coba mengulas mengenai regresi linear yang kita olah menggunakan data analis yang ada di Excel. Ini adalah soal yang tadi disajikan di presentasi di menit-menit awal. Nah, di sini ada mengenai hari yang kita notasikan dengan X, berat dari semangka. Jadi ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan pada penanaman buah semangka, dan di sini adalah pertumbuhan atau pertambahan bobot yang dinotasikan dengan Y, dan ini menggunakan satuan dalam gram. Nah, kira-kira bagaimana menganalisisnya?
menggunakan menggunakan data analysis yang ada di Excel. Nah, cukup setelah kita sajikan seperti ini, nah kita harus memastikan bahwasanya variabel bebas yaitu variabel X dan variabel Y atau variabel independen dan variabel dependen ini sudah jelas. Jangan sampai ini tidak jelas karena nanti bisa menjadi misinterpretasi pada saat kita menarik sebuah kesimpulan. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita klik di sini. Di sini di atas ini ada bacaan data, kita klik. Nah, saya ulangi lagi. Di sini ada bahasa data. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah menggunakan Microsoft versi 2010 ke atas, pada umumnya thumbnail ini pilihan ini sudah muncul. Nah, di sini di pojok sebelah kanan ini ada bacaan data analisis. Ini kita klik. Nah, selanjutnya di sini berbagai macam ada korelasi, kovarian. Nah, yang kita cari adalah regresi. Nah, di sini adalah regresi. Ini kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita input nilainya berdasarkan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini adalah input Y, artinya di sini adalah pertambahan bobot dari semangka. Y, kita tarik kursor ke bawah dari atas ini, langsung kita tarik ke bawah. Enter. Selanjutnya X, kita input dari angka 2 sampai ke angka 14. Enter. Nah, kita beri label dan bisa juga kita menggunakan rentang kepercayaan sampai 95%. Lalu di sini ada bacaan output range. Nah, output range ini bertujuan untuk menempatkan di mana data analisis itu akan muncul di layar Excel Microsoft yang kita buka. Nah, kita pilih di sini, enter. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita oke-kan saja. Oke. Nah, ini adalah data yang muncul. Data yang muncul di sini ini adalah R-square atau koefisien determinasi. Ini sekitar 0,98. Nah, ini adalah nilai ini sebetulnya. Nilai ini adalah rumus B0 dan B1 yang kemarin kita hitung secara manual. Nah, ini kemarin kita kan sudah menghitung nilai Y sama dengan A plus BX. Nah, ini adalah nilainya sebetulnya. Ini. Nah, jadi kalau kawan-kawan ingin lebih jelas nilai ini bisa ikuti video part yang pertama yang membahas mengenai perhitungan B1 dan B0. Nah, di sini adalah F hitung. Ini adalah F hitung. Nah, ini F hitungnya besar sekali. Artinya ini sangat signifikan. Bisa disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh panjang atau jumlah hari dalam proses penanaman semangka sangat mempengaruhi pada bobot atau berat dari semangka itu sendiri. Jadi semakin panjang hari atau semakin lama semangka pohon itu ditanam dan sudah berbuah, maka dia akan memberikan dampak pada bobot dari buah semangka itu sendiri. Nah, ini di sini ini adalah derajat bebas. Jadi selanjutnya jadi cukup singkat dan mudah sekali cara mengolah datanya dan kita langsung mendapatkan koefisien determinasi. Nah, ini sebetulnya teman-teman langsung bisa input saja pada tabel atau slide
presentasi yang sudah kita paparkan tadi. Nah, tadi kalau yang di PowerPoint itu menghitung secara manual sebetulnya. Nah, kalau menggunakan data analysis yang ada di Excel ini outputnya langsung kita dapatkan. Nah, di sini kita langsung mendapatkan F2 dari hasil yang sudah kita dapatkan ini dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, ini sebetulnya bisa langsung kita tuliskan seperti ini penulisannya. Y sama dengan ini adalah nilai A ya, 31,83. Nah, ini kalau dibulatkan juga bisa sampai dengan 32 atau tidak terlalu jauh lah dengan hasil perhitungan manual menggunakan Excel yang tersedia di video pertama. 11,19x. Nah, ini adalah rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, coba kita kuningkan dan kita buat. Jadi kawan-kawan, sangat mudah sekali menghitung regresi linear yang difasilitasi melalui data analysis yang tersedia di aplikasi Microsoft Excel. Dan hampir semua laptop atau personal komputer yang dimiliki oleh kawan-kawan semua ini tersedia nih aplikasi seperti ini. Silakan mencoba menggunakan data analysis. Selanjutnya kita akan coba menghitung menggunakan SPSS. Perhitungan menggunakan SPSS yang akan pertama sekali kita kerjakan di sini adalah klik tombol variabel view yang ada di bawah sebelah kiri. Nah, di sini ada data view dan variabel view. Nah, dalam pengerjaan kali ini saya menggunakan SPSS 2022. Nah, jadi teman-teman apabila memiliki SPSS yang serinya lebih tinggi atau di bawah ini itu hampir sama cara pengerjaannya. Nah, dari tombol variabel view ini kita akan memberikan keterangan untuk lebih jelasnya. Yang pertama di sini adalah kita ketik dulu X, yaitu variabel bebas atau variabel independen, dan di bawahnya adalah Y. Nah, dari data seperti ini kita bisa menggunakan tanda koma, artinya nilai yang diinput apabila memiliki angka di berapa angka di belakang koma ini bisa kita tambahkan, bisa 3 ataupun 2 ataupun tidak ada sama sekali 0 gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba menggunakan 2 angka di belakang koma. Lalu kita tambahkan label. Nah, label di sini menurut soal yang ada di Excel di menit video sebelum ini adalah hari, dan yang Y adalah bobot dari buah semangka, atau di sini kita tuliskan dengan berat buka kurung dalam gram tutup kurung. Nah, setelah kita input seperti ini, kita lihat di bagian data view. Nah, di sini sudah muncul nih tanda X dan tanda Y. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Jadi nilai yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita input tadi di Excel, yaitu nilai ini langsung kita copy saja. Hari di sini kita copy, kita pastekan, dan Y untuk variabel terikat atau dependent variable kita pastekan. Nah, di sini semuanya menggunakan 2 angka di belakang koma, itu karena instruksi kita. Jadi instruksi kita di sini kan menggunakan 2 angka di belakang koma. Apabila kita nolkan, maka ini akan tidak ada koma. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengerjaan kali ini saya coba menggunakan 2 angka di belakang koma. Oke, kita kembali
kembali lagi ke data view. Nah, setelah monitor teman-teman semuanya seperti ini, lalu kita klik analyze, kita pilih regresi. Nah, di sini kita cari regresi linear. Nah, ini tinggal kita input saja. Yang pertama, variabel terikat atau dependent variable yaitu y. Ini kita input ke sebelah sini. Nah, saya ulangi lagi, y. Kita klik tombol ini. Selanjutnya adalah variabel bebas x. Kita klik tombol ini. Saya ulangi lagi. Nah, ini. Nah, lalu kita pilih, seandainya teman-teman di sini belum bertuliskan enter, maka kita pilih enter. Lalu kita klik terlebih dahulu statistik. Nah, di sini untuk mengecek saja sebetulnya boleh ini kita tambahkan ataupun tidak. Nah, ini model fitnya. Setelah seperti ini, klik continue, lalu klik OK. Ya, klik OK di sini. Nah, lalu muncullah data seperti ini. Nah, di sini sudah tertuliskan R-square-nya sekitar 0,98 atau hampir sama dengan hasil perhitungan kita sebelumnya. Di sini adalah R-square. Nah, di sini ada F hitungnya. Nah, ini adalah perhitungan rumus B1 dan B0 atau Y sama dengan A plus BX. Nah, ini perhitungan ini hampir sama dengan perhitungan manual kita. Nah, ini mungkin lebih presisi ketika kita menggunakan pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, ini hitungnya berbeda nyata. Artinya jumlah hari atau lama tanam pada buah semangka itu juga memberikan pengaruh terhadap pertambahan berat atau bobot dari buah semangka. Nah, setelah seperti ini mudah sekali kawan-kawan, kita langsung bisa menarik sebuah kesimpulan. Ya, ini saya ulangi lagi, di sini adalah F hitungnya. Ini sangat signifikan karena lebih kecil daripada 0,05 di sini. Nah, ini adalah R-square-nya atau koefisien determinasi 0,98 atau kalau kita seandainya kita bulatkan juga bisa 0,99. Ini hampir sama. Nah, ini nilai ini 32,85 dan 11,08 ini adalah nilai B1 dan B0. Nah, jadi ketika kita tuliskan, kita bisa menuliskan Y sama dengan 32,85 ditambah 11,08 X. Nah, ini di sini. Ya. Nah, ini hampir sama dengan perhitungan manual hasil yang kita peroleh dari perhitungan SPSS. Nah, kesimpulan dari soal yang sudah kita kerjakan yaitu yang pertama adalah hubungan antara umur buah dengan bobot dapat dituliskan dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 32,85 ditambah 11,08 X. Artinya, setiap penambahan umur 1 hari, bobot buah akan bertambah sebesar 11,08. Nah, ini yang tadi kita pada saat menghitung menggunakan data analyze ataupun perhitungan manual di video part pertama dan pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, ini kita sudah mendapatkan rumus ini sebetulnya. Y sama dengan A plus BX. Nah, hasil perhitungan B0 dan B1 itu sudah kita dapatkan. Jadi mohon kawan-kawan tidak terputus dalam mengikuti video ini. Selanjutnya, dari tabel ANOVA dapat disimpulkan bahwasanya hubungan regresi sangat nyata antara umur buah dengan bobot buah berdasarkan regresi linear. Artinya ada hubungan yang erat antara umur atau yang di sini dibahasakan dengan hari dan penambahan bobot dari buah semangka dalam bentuk gram. Nah, dari koefisien determinasi atau R-square dapat disimpulkan bahwa sebanyak 98,72% keragaman buah disebabkan oleh pengaruh umur buah. Artinya semakin lama umur
tanaman atau buah, maka bobotnya akan semakin bertambah berat. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita mengenai regresi linear. Jangan lupa kita bangun channel ini bersama-sama, yaitu dengan cara like, subscribe, dan klik tombol lonceng, serta sebarkan video ini agar channel ini semakin dikenal. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video ulasan mengenai fun statistik.